wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada maghrib yang berbahagia ini kita sudah berada di pekan awal dari bulan Sya'ban. Artinya bahwa Ramadan ini tinggal 3 pekan lagi. 3 pekan lagi, karena sekarang ini kita sudah di minggu pertama. Kira-kira hari ini tanggal 5, tanggal 6 Sya'ban. Perkiraan pelaksanaan awal Ramadan itu diperkirakan tanggal 11 atau 12. Jadi 11-12 Maret. Tidak cukup lagi 1 bulan, Pak. Maka di kebiasaan kita di dalam taklim atau pengajian-pengajian rutin untuk bulan Sya'ban, kita pengajiannya diarahkan untuk persiapan penyempurnaan ibadah Ramadan, supaya nanti pas kita masuk Ramadan kita sudah punya bekal-bekal. Dan ini salah satu makna dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan wa ballighna Ramadan, dan pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Di antara cara mendapatkan keberkahan Rajab dan Sya'ban itu yang ditemukan di hadis-hadis itu adalah memperbanyak puasa-puasa sunat, supaya dalam makna mempersiapkan diri, sudah mulai melatih diri. Yang kedua, di bulan Sya'ban ini saudara-saudara kita di beberapa negara-negara muslim, misalnya di Malaysia dan Brunei, itu karena tarwihnya tidak ceramah, Pak. Jadi tarwih itu agak diakhirkan dan tidak ada ceramahnya. Maka bulan Sya'ban itu 1 bulan lamanya mereka pengajaran tentang ibadah-ibadah Ramadan. Jadi seluruh pengajian-pengajian, khutbah-khutbah Jumat itu diarahkan untuk menggapai kesempurnaan Ramadan, termasuk khutbah Jumat. Jadi bahan khutbah Jumat kita kalau di saudara-saudara kita Brunei, Malaysia itu tidak bisa dibacakan kalau tidak ditashih oleh negara. Jadi harus disetujui oleh negara bahan khutbah itu baru bisa dibacakan untuk khutbah Jumat. Berbeda kita di Indonesia. Di Indonesia ini tergantung ustadznya, maka gampang sekali masuk pengaruh-pengaruh, paham-paham yang baru, Pak. Jadi tergantung ustadznya. Kalau saudara kita di Malaysia, Brunei itu ditashih semua. Sama dengan khutbah-khutbah untuk masjid-masjid nasional seperti Istiqlal, termasuk kita di Al-Markas dan Masjid Raya, untuk hari-hari besar itu ditashih dulu, diperiksa dulu pembahasannya. Jangan sampai
Seperti misalnya di Istiqlal, khatibnya itu memprovokasi kebobolan itu negara, maka terlebih dahulu ditashi. Kalau di negara-negara Malaysia, Brunei itu ditashi, kalau ada berpandangan fikih maka harus fikih Syafi'i, tidak boleh berkembang seperti di Indonesia ini kan bebas. Maka di bulan Sya'ban ini kita banyak-banyak mengkaji tentang ibadah-ibadah puasa. Makanya di Indonesia ini termasuk daerah yang banyak, termasuk kita di Makassar dan Goa, daerah yang banyak aliran sesatnya. Hampir setiap tahun itu difatwakan ajaran-ajaran sesat. Dan itu berawal dari kelompok-kelompok pengajian kecil, kemudian berkembang. 4 hari yang lalu itu ada lagi satu yang berkembang di Makassar. Itu pengajian TM, Mr. TM, Taklim Ma'rifat. Taklim Ma'rifat itu yang banyak di YouTube itu yang pakai topi koboi. Topi koboi, ustadznya terus itu 2 hari yang lalu ditangkap di daerah Palangga, tinggal di salah satu rumah jamaahnya. Jadi salah satu yang disoroti Majelis Ulama Indonesia itu pemahamannya tentang kenabian. Menurutnya kenabian itu harus selalu ada, tidak boleh berhenti. Jadi nabi itu selalu ada. Jadi kenabian itu di salah satu ceramahnya itu dia bilang begini, seperti presiden begitu. Jadi tidak boleh tidak ada presiden, harus ada presiden. Cuma beda Soekarno, Soeharto, SBY, Mega, Gus Dur, SBY, Jokowi. Nah kebetulan turunnya Al-Quran itu di kenabian Muhammad begitu. Jadi nanti ini ada terus kenabian. Jadi awalnya disepakati, dia bicara al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya nabi, tetapi tidak hanya sampai kepada nabi, tidak sampai kepada ulama, tapi dia diangkat melanjutkan kenabian itu. Di sini sudah mulai agak bermasalah. Karena kalau nanti dikatakan nabi, nanti tidak boleh dia maksum, toh berarti ada ulama yang maksum, yang tidak dikena dosa. Toh. Rasulullah itu kan maksum, tidak mungkin salah. Karena kesalahan yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum keluar itu langsung diawasi oleh Jibril. Maka Jibril mengontrol 24 jam kehidupan Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW itu manusia biasa, tapi dia maksum, terpelihara. Nah kalau kenabian itu berlanjut, nanti berarti ada ulama yang maksum begitu. Sementara Al-Quran menyebut khatamul anbiya'i wal mursalin. Rasulullah itu khatam, penutupnya para nabi dan utusan-utusan Allah, berarti sudah selesai. Maka ini dianggap oleh Majelis Ulama Indonesia bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran pokok Islam. Itu awalnya Pak pengajian-pengajian, bagus pengajiannya. Disuruh menghafal Al-Quran, disuruh mengaji, tapi lama-lama melenceng. Semakin dituankan itu ustadznya, maka semakin sewenang-wenang. Nah inilah mengapa kita ingin mendalami beberapa paham yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Yang pertama tentang sejarah. Nanti bapak-bapak melihat di buku-buku sejarah ada nanti yang bicara tentang puasa. Karena puasa ini tidak bisa dilepaskan dari sejarahnya. Makanya Al-Quran waktu bicara tentang puasa Al-Baqarah 183
itu menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Di situ titik tekannya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Juga telah diwajibkan kepadamu, kepada orang-orang sebelum kamu. Makanya ulama-ulama kita khususnya misalnya yang ahli ulama tafsir, yang ahli sejarah seperti Al-Maraghi, tafsir Al-Maraghi, itu ada muatan sejarahnya. Itu waktu menafsirkan ayat ini itu banyak berbicara tentang bentuk-bentuk puasa umat-umat sebelum kita. Jadi ada sejarahnya, Pak. Nah, di kita umat Islam ini itu puasa nanti diperintahkan, puasa Ramadan itu nanti tahun kedua setelah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti tahun kedua berarti 2 tahun setelah hijrah. Berarti kira-kira 14 tahun setelah diutusnya menjadi nabi dan rasul baru turun perintah puasa. Berarti sebelum itu, sebelum tahun kedua di Madinah itu, maka Rasulullah itu hanya mengikuti puasa-puasa umat-umat sebelum kita. Makanya nanti Bapak-bapak kalau membaca sejarah puasa, Rasulullah itu diwajibkan dulu melakukan puasa yang pertama, puasa Ayyamul Bid. Puasa hari putih, hari-hari putih. Ayyamul Bid itu bid putih. Jadi kenapa puasa itu disebut puasa Ayyamul Bid? Itu tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan, Pak. Bulan-bulan Qamariyah, bulan-bulan Hijriyah. Jadi 13, 14, 15 itu puasa Ayyamul Bid, hari-hari putih. Kenapa disebut hari putih, bukan puasa putih ya? Laintong itu kalau puasa putih di beberapa kelompok ada namanya puasa putih. Tapi yang dimaksud dengan Ayyamul Bid itu karena di tanggal 13, 14 dan 15 malamnya itu terang di atas, terang bulan. Jadi bulan purnama tanggal 13, 14, 15. Bapak nanti lihat di Nisfus Sya'ban itu, Nisfus Sya'ban itu pertengahan Sya'ban itu bulat karena bulan itu yang kelihatan di kontrol mata kita di bumi itu dari kecil, besar, 13 mulai bulat, 14 purnama, terus kembali mengecil sampai hilang, muncul besoknya, itu nanti bulan baru, Pak. Maka 13 itu sudah mulai purnama, 14 sempurna purnama, 15 sudah mulai mengecil sedikit, hilang, dan kembali 16 kembali mengecil. Ini puasa di dalam Islam disebut dengan puasa Ayyamul Bid, hari-hari putih. Maksudnya terang, hari terang, malamnya terang. Nah, puasa ini puasa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam itu waktu turun ke bumi setelah dikeluarkan dari surga, maka Nabi Adam itu diajarkan oleh Allah kan untuk mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan keinginannya, maka Nabi Adam diperintahkan berpuasa di Ayyamul Bid. Kenapa orang yang suka berdosa itu dikasih Ayyamul Bid, Pak, terapinya? Karena pengaruh benda-benda langit terhadap manusia itu kuat sekali, Pak. Ayyamul Bid itu saya membaca di referensi penyakit-penyakit psikologis, orang-orang gila itu meradang di bulan purnama.
Makanya bapak-bapak biasa ada peristiwa kejiwaan yang dihubungkan dengan bulan purnama. Ini semua ada di daerah-daerah. Misalnya di di kita itu ada tuh bulan purnama dengan pocong-pocong tuh. Dulu orang cerita begitu, ada hubungannya. Di barat-barat, di film-film barat itu kalau voodoo, apalagi vampir, itu ada hubungannya dengan bulan purnama. Dan memang secara ilmiah di bulan purnama itu di tanggal 13, 14 dan 15 orang lebih mudah emosi. Jadi ibu-ibu kalau emosi suaminya di tanggal itu gejala alam. 13 bukan tanggal 13 tanggal Masehi ya. Kalau 13 Masehi berarti lama terima gaji, tanggal tua bukan itu. Ini 13, 14 di bulan-bulan Hijriah. Kenapa? Karena itu bulan itu berada tepat di atas kepala, Pak. 13 itu bulan berada tepat di atas kepala. Nah, itu bukti ilmiahnya di beberapa artikel itu darah tertarik naik toh, karena gravitasi bulan mempengaruhi kita. Makanya itu Nabi kan punya resep, kalau marah dalam keadaan berdiri duduk, kalau berdiri duduk, kalau masih marah baring, supaya terkendali. Itu berarti ini dia tarik darah naik, Pak. Nah, Rasulullah itu melakukan 13, 14 dan 15. Yang kedua, Nabi itu juga pernah melakukan puasa 10 Muharram. Pernah melakukan puasa 10 Muharram. Walaupun di akhir-akhirnya, tapi ada ulama yang mengatakan Nabi tidak melakukan. Ada juga yang mengatakan Rasulullah itu tidak melakukan 10 Muharram, tapi terjadi perdebatan ulama. Tapi di beberapa kitab tafsir ditemukan Rasulullah itu melakukan puasa 10 Muharram, Pak. Tetapi paling tidak Bapak kalau menganggap Nabi tidak pernah melakukan 10 Muharram, maka itu ditempatkan dalam sunnah Rasulullah yang sudah direncanakan, namanya sunnah hammiyah. Sunnah hammiyah itu dan ini ulama menerima semua. Jadi waktu pindah ke Madinah, Rasulullah itu mendapat laporan, ya Rasulullah, orang Yahudi di Madinah ini puasa ini hari. Terus alasannya puasa karena 10 Muharram ini itu dibebaskannya nabinya, yaitu Nabi Musa alaihissalam, dari kejaran Fir'aun. Maka untuk menghormati peristiwa itu, maka mereka Yahudi itu puasa. Apa kata Rasulullah? Kita lebih hormat kepada Nabi Musa, maka tahun depan kita puasa. Ada yang ulama mengatakan itu akhir kehidupan Rasulullah dan tidak sempat ketemu dengan 10 Muharram tahun depannya. Tetapi Nabi sudah menyebut tahun depan puasa. Jadi ini dalam kajian fikih disebut dengan sunnah hammiyah. Sunnah yang walaupun Nabi misalnya belum melakukan, tapi sudah pernah menyebut akan melakukan. Maka itu umat Islam di sini nanti ada perdebatannya, apa ada betul itu 10 Muharram atau tidak. Tetapi dalam sejarah puasa Nabi dikabarkan melakukan 10 Muharram, Pak. Jadi itu ceritanya puasa. Nanti tahun kedua Hijriah, setelah hijrahnya Rasulullah, turun perintah puasa. Perintah puasa itu ini Al-Quran surah Al-Baqarah 183.
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, setelah itu Rasulullah memerintahkan kepada sahabat untuk melakukan puasa, tapi puasanya disuruh memilih. Ini nanti siapa tahu ada yang membaca tulisan-tulisan lepas di Google tentang Rasulullah berpidato di depan sahabatnya untuk memilih kalau Ramadan yang bisa puasa, yang tidak bisa mengganti di hari lain atau membayar fidyah.